Sukacita dong. Oh, kenapa kamu kok sukacita hari ini? Karena hari ini kita merayakan Natal. Yeay. Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, pasti kita harus semangat ya memuji Tuhannya. Harus spesial, oke? Iya. Sebelum kita doa, kita ngapain dulu, Petra? Harus yel-yel dulu. Iya, yel-yel dulu ya. Iya. Kamu bisa pimpin yel-yelnya ya? Iya dong jadi. Oke, yuk. 1, 2, 3. Super Kids ceria, sehat, kuat. Hahaha. Ulangi sekali lagi. Yang semangat ya teman-teman. Yang semangat teman-teman. Oke. Siap. 1, 2, 3. Super Kids ceria, sehat, kuat. Hahaha. Wah, teman-temannya kita keren semua ya, Petra sama Jacob ya. Iya. Iya. Sebelum kita mulai, Petra bisa pimpin doa kita ya. Hah? Kita doa dulu. Nah, oke. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Peter dan teman-teman bisa beribadah. Urapi kami Tuhan, biar bisa bernikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Bapak ini kan seharusnya sudah tahu tidak boleh melakukan kecurangan di dalam bisnis. Padahal saya ini kan sudah lama jadi customer Bapak. Gak seharusnya Bapak seperti itu. Saya minta maaf. Saya sudah merasa bersalah. Tapi tolong jangan laporkan saya ke polisi. Saya tidak peduli. Masalah ini harus diselesaikan dengan jalur hukum. Apapun yang terjadi, saya mau Bapak merasakan akibatnya. Saya punya istri, punya anak yang masih kecil. Kalau Bapak tahu Bapak punya keluarga,
Tidak, aku harus menyelesaikan semuanya ini dengan penuh keadilan. Tuhan, gimana ini masalahku? Aku punya anak istri. Gimana anakku kalau aku di penjara? Gimana Tuhan? Wahai anakku, aku Allah Immanuel. Aku sudah mendengar seruan doamu. Jangan takut anakku. Aku Tuhan Allah Immanuel beserta dengan engkau. Aku akan memberikan jalan keluar. Percayalah, Tuhan Allahmu mengasihi dan akan membela engkau. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang dari Tuhan. Aku merasa hari ini aku kuat menghadapi masalahku. Terima kasih Tuhan. Duh, gimana sih? Tahun ini batal aku pergi ke luar negeri. Padahal aku udah siap-siap mau belanja ini, belanja itu. Nyatanya batal semuanya. Pusing. Apa jadi? Mama kok ngomelin mama lu sampai kamarku, aku sampai kedengeran. Kenapa tuh mama kok ngomel? Aduh, sudah. Mama ini lagi stres tahu nggak? Stres apa? Iya, papamu itu loh. Papa kenapa? Ada aja papamu itu. Papamu tuh loh mau dimasukkan penjara. Penjara? Iya. Bukunya sama? Iya, sungguhan ini. Makanya mama pusing ini kepalanya Papa itu pusing. udah kurus, kalau masuk penjara lah tambah kurus, Ma. Ya enggak tahu, makanya mama bingung ini mau kayak apa lagi. Bingung. Ayo doa, Ma, doa. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Aduh, jadi mama ini sudah berdoa. Aku kan sudah pernah berdoa ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab doaku. Aku percaya, Ma. Kalau kita berdoa, Tuhan Yesus pasti bisa jadi jawaban buat kita, Ma. Ayo, Ma, doa, Ma. Iya. Oh, Iya Ma, betul. Ini tadi Papa juga ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngasih kekuatan buat Papa. Sudah waktunya keluarga kita untuk dekat lagi sama Tuhan. Aduh, Papa. Nggak tahu lagi nih mama harus mau ngapain lagi. Bingung. ayo kita berdoa, Ma. Kita berdoa. Kita percaya kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, itu pasti dijawab doanya, Ma. Ayo doa, Ma. Iya. Ma, bener. Jadi yuk kamu jadi yang mimpin kita sama-sama doa satu keluarga. Terima kasih ya anakku. Ya sudah, kamu ayo kita berdoa. Bisa membawa keluarga kita lebih baik lagi. Ya, ayo kita doa, yuk. Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Tuhan Yesus sudah lahir buat kami semua. Pasti Tuhan Yesus punya rencana buat keluarga Jadi dan Papa dan Mama. Tuhan, tolong kami nggak bisa apa-apa. Jadi nggak bisa apa-apa, tapi Jadi percaya, Jadi punya Tuhan yang besar. Tuhan, terima kasih. Jess, Iya, jadi makasih ya, udah jadi teman yang terbaikku tahun ini. Aku masih ingat kamu dulu ngajakin aku ke gereja, dan itu mengubah hidupku selama tahun ini. wah, puji Tuhan. Jadi kamu harus tetap kuat ya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong kamu. Iya, Jess, makasih ya. Sama-sama. Keluargaku ini sekarang ada dalam masalah. Tapi puji Tuhan, aku sekarang bisa ajak papa mamaku berdoa sama-sama. Bahkan papaku bilang aku bawa pengaruh yang baik di dalam keluarga. Semuanya berkat kamu, Jess. Makasih ya, Jess ya. Wah, aku jadi seneng. Jadi ternyata kamu sekarang sudah berubah, bisa jadi berkat buat papa mamamu. Iya, Jess, Tuhan Yesus baik. Pokoknya tahun ini apapun yang terjadi, walaupun dari awal tahun semuanya kelihatannya gak baik, tapi waktu aku kenal sama Tuhan, aku percaya masa depan itu ada, Jess.
Terima kasih, Jess. Amin, amin. Aku percaya doamu pasti didengar sama Tuhan. Iya, pokoknya tahun 2021 kita harus makin semangat. Semangat. Iya, semangat. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Kita sama-sama memuji Tuhan di hari Natal ini bersama Kak Yana dan Kak Melisa. Mari adik-adik kita undang buat berdiri sama-sama memuji Tuhan bersama Papa Mama. Bersuka kita bersama-sama. Haleluya. Bergoyang sama-sama. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia Yesus juru selamat kita telah lahir ke dalam dunia ini. Kita mau bersuka cita bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tetap semangat ya adik-adik. Bergoyang bersama. Haleluya. Berikan terbaik buat Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Ayo teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Haleluya.
Allah Immanuel selalu menyertai kita. Kita mau lebih lagi dalam memuji nama Tuhan. Haleluya. Ya Yesus yang menyertai kita semua. Bersama papa, mama, dan adik-adik semua. Lebih sungguh lagi dalam memuji Tuhan. Buat Dia Sang Raja kita. Haleluya. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah, haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja damai, Immanuel. Allah beserta kita, Immanuel, memberi sukacita. Immanuel telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah, haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja damai, Immanuel. Allah beserta kita, Immanuel, memberi sukacita. Immanuel telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Haleluya. Saat hari Natal ini, biarlah hidup kita seperti palungan. Biarlah hidup kita menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Seperti Ya Yesus, palungan, hidup kami buat Engkau. layakkanlah hatiku menyambutmu. Kami menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu.
indahnya Natal di hatiku. Mari adik-adik semuanya kita belajar berikan hidup kita buat Tuhan yang terbaik buat Dia. Seperti Hidup kami seperti palungan, layakkanlah hati yang Kau layakkan untuk menyambutmu Bapa. Seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami, Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. kasih-Mu lahir di hati kami. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Halo semua anak-anak. Sudah lupa ya sama namanya Opa? Jangan sampai COVID lalu anak-anak lupa loh sama Opa. Ini namanya Opa Yusuf ya. Opa mau berbagi sama kalian tentang tema Natal kita, yaitu influencer. Apa? Influencer. Ayo anak-anak di rumah dimanapun berada duduk yang manis. Kayak itu loh ya. Kayak Apple sama kayak Petra itu. Opa lihat lagi duduk manis ya. Semua duduk manis. Kita berdoa nanti Opa akan menyampaikan isi hati Tuhan. Ayo semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di luar sana banyak Tuhan kasihan ada orang mendadak meninggal kena sakit COVID. Tapi kami semua dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Sehat, panjang umur, bahagia. Kami mau duduk yang manis, mendengarkan Tuhan berfirman kepada kami melalui Opa Yusuf. Tuhan memberkati, hadirat Tuhan turun di mana-mana, di MDS, juga di Spasio, dan di satelit-satelit House of Grace yang lain, dan juga turun di rumahnya anak-anak yang Opa belum kenal. Tuhan memberkati, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu tentang influencer. Semua berkata sama Opa, amin. Wah, hari ini khotbahnya sekolah minggu gereja anak tentang influencer. Siapa yang tahu arti influencer? Influencer itu artinya anak yang punya kemampuan untuk memberi pengaruh kepada temannya tentang apa yang dia percayai. Lalu temannya bisa percaya, bisa suka sama ceritanya. Ya. Opa ada cerita, siapa yang tahu ada 2 anak kecil namanya Eva dan Lea, baru 9 tahun loh. Adik ini hebat loh. Sekali posting ya itu dapat bayaran 87,4 juta sekali loh. Adik-adik tahu enggak posting itu apa artinya? Ngepost ya, ngirim cerita-cerita tentang kita ke dalam YouTube. Itu sekali bayarnya berapa tadi? 87,4. Itu kalau dibelikan kerupuk, adik-adik, gereja kita bisa penuh sama kerupuk. Semua berkata haleluya ya. Itu pengikutnya 1,8 juta. Ada satu lagi, siapa yang kenal namanya Ryan? Ryan ini lebih hebat adik-adik semua.
Karena apa? 1 tahun sepanjang 2019 dia dapat uang hampir 400 miliar. Banyaknya. Ini anak luar biasa. Biasanya orang tua cari uang untuk anak. Ini anak cari uang untuk orang tuanya. Karena apa? Karena Ryan ini pintar mempengaruhi anak-anak yang lain supaya melihat postingannya loh. Opa itu baru lihat, kepingin tahu, penasaran. Isinya apa sih? Kaget Opa. Ternyata isinya apa adik-adik? Isinya si Ryan lagi bermain. Gitu aja kok dibayar ya toh? Kalau adik-adik bermain ngabisin uang atau dapat uang, pasti ngabisin uang papa mamanya. Tapi Ryan kalau bermain diposting dia dapat uang banyak loh, ya banyak sekali. Tetapi pada Natal hari ini Opa mau cerita ada seorang influencernya Tuhan. Siapa yang tahu? Ya. Ayo kita baca di Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-22. Haleluya, haleluya. Di sini ada Kak Nando, Kak Cika, kakak-kakakmu semua. Haleluya. Ya, sekarang Opa baca. Kisah 9:22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Semakin besar apa, Isaac? Pengaruhnya. Dan Saulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Waduh, hebat ya. Orang namanya siapa tadi? Saulus. Siapa yang kenal sama Saulus? Saulus ini pembunuh berdarah dingin. Adik-adik, kalau kamu dengar tetanggamu ada yang membunuh 10 orang, takut enggak kamu? Kejam ya. Tapi Saulus ini lebih kejam loh Isaac. Karena apa? Karena dia membunuh ya ratusan orang yang percaya kepada Yesus, mati di tangannya loh. Pada waktu orang datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, dibunuh sama Saulus. Saulus ini penjahat yang sangat jahat sekali. Karena apa? Dia mengirim ribuan orang masuk ke penjara, disiksa. Tapi adik-adik, suatu hari Saulus berjumpa dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah perjalanan ke kota Damsyik, Saulus melihat Tuhan, sinar yang terang membuat matanya buta. Lalu Opa mau bacakan untuk kalian ya, supaya kalian mau dipakai Tuhan menjadi apa? Influencer. Hatinya diubah Saulus ini sama Tuhan. Dari seorang pembunuh menjadi apa adik-adik? Influencer. Influencer artinya apa? Bisa membawa pengaruh yang baik. Jadi kalau teman-temanmu suka bully, mestinya kamu harus mempengaruhi mereka supaya tidak suka membuli lagi. Ya, anak teman-temanmu yang suka nyontek, kamu pengaruhi supaya mereka belajar yang jujur. Ya, adik-adik yang sekarang sekolahnya lagi online, Opa tahu semua males kan? Lagi lupa semua kan pelajarannya. Lah, itu artinya adik-adik tidak sayang sama Tuhan Yesus. Kalau sama sayang Tuhan Yesus, justru adik-adik rajin belajar supaya apa? Supaya mempengaruhi teman-temanmu. Siapa yang mau jadi influencernya Tuhan? Opa mau baca ya. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke berapa tadi? Kak Nando? Ayat yang ke-4 dan 5. Opa baca ya. Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepada Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Loh, adik-adik, hebat ya Saulus ini ya. Dia bisa mendengar bahwa suara yang memanggil namanya bukan suara
Manusia biasa. Tapi Saulus mengenali kalau itu suaranya siapa? Tuhan. Makanya dia tanya apa? Siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Aku adalah Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu dalam bahasa Yunani artinya itu Kurios. Ayo semua ngomong apa namanya? Kurios. Apa itu Kurios? Kurios itu artinya pribadi yang memiliki dan mengendalikan seluruh hidup kita satu-satunya. Opa ulangi, Kurios artinya pengendali atau pemilik hidup kita satu-satunya. Jadi adik-adik ini miliknya siapa? Miliknya Tuhan, satu-satunya yang mengatur hidup kita. Makanya begini adik-adik, kalau anak-anak mau semua ingin jadi influencernya Tuhan, sehingga temennya yang di kelas tadi suka nyontek lalu jadi jujur, yang malas belajar jadi rajin belajar, yang suka ganggu adiknya jadi sayang sama adiknya. Adik-adik harus syaratnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus ingin berjumpa dengan adik-adik. Siapa yang mau ketemu sama Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus? Angkat tangannya Isaac. Oh haleluya. Semua mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Artinya Natal itu itu. Ayo Isaac. Siapa yang tahu artinya Natal? Amanda, Oh, siapa lagi itu? Apple. Siapa? Joel, Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya Natal? Natal itu artinya kerinduan hati Allah yang paling besar untuk menjumpai manusia. Jadi kalau adik-adik mau jadi influencer, syaratnya harus berjumpa sama Tuhan secara pribadi. Bukan berarti kalau di gereja anak rame-rame rombongan kayak tur. Bukan. Berjumpa sama Tuhan itu tidak boleh rombongan kayak tur. Tapi apa? Harus secara pribadi. Artinya apa? Sendiri-sendiri sama Tuhan. Dan hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Siapa yang bisa bahasa Inggris? Ada pepatah begini, I was nothing till Jesus found me. Opa ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Sampai apa? Sampai Yesus menjumpai, menemukan opa. Jadi orang kalau belum, anak itu kalau, manusia itu kalau belum berjumpa sama Tuhan Yesus Juru Selamat, tidak punya hidup yang kekal. Apa yang terjadi? Kalau dia mati, dia kalah seperti makhluk hidup yang lain. Dia malah lebih jelek dari makhluk hidup yang lain. Karena apa? Kalau ada ayam mati, ya sudah mati. Kalau ada kertas dibakar, kertasnya apa? Kebakar habis, ya sudah selesai. Tapi kalau manusia mati, nggak punya Yesus, dia bukan cuma selesai, tapi masuk ke dalam neraka yang kekal. Tapi Yesus, Natal itu artinya apa? Artinya apa? Masih ingat tadi apa artinya? Kerinduan hatinya Tuhan Yesus yang paling besar untuk ketemu sama manusia. Bahkan dia rela lahir di mana? Di rumah sakit hospital. Oh bukan. Di mana lahirnya? Di gereja MDS. Oh bukan juga. Tapi lahir di mana? Lahir di kandang yang hina, banyak bau yang gak enak. Bahkan Tuhan Yesus bukan cuma lahir di kandang, tapi dia juga mau mati di kayu salib demi cintanya kepada anak-anak semua, supaya dia bisa berjumpa sama anak-anak. Dan kalau kita berjumpa sama Tuhan Yesus secara pribadi, maka kita diubah hidup adik-adik menjadi apa? Dari seorang anak yang nakal,
yang suka ganggu adiknya, yang suka berkelahi, ya, yang suka crying menangis, yang suka males mandinya, setahun sekali baru mandi, ya, ada yang sebulan sekali baru mandi sampai bau. Maka kalau ketemu Tuhan Yesus, hidupnya diubah sama Tuhan Yesus. Jadi apa? Jadi baru, lalu dipakai oleh Tuhan jadi influencer. Apa artinya influencer? Masih ingat? Anak yang bisa membawa pengaruh, ya, kepada anak yang lain supaya dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Opa tidak khotbah panjang-panjang pada pagi hari ini perayaan Natal di tahun 2020, tapi Opa berdoa supaya adik-adik semua dipakai oleh Tuhan, ya, menjadi apa? Menjadi influencer. Kalau yang namanya influencer dunia, kalau dia sudah tua, bisa hidup lagi nggak? Nggak bisa. Influencer dunia meskipun uangnya banyak, tadi dapat berapa? Satu kali posting hampir 90 juta. Sampai kalau dibeliin kerupuk, gereja kita penuh semua, ya. Tapi kalau dia sudah tua, mati. Yang ngikut banyak enggak followernya? Enggak ada lagi, ya. Tapi Tuhan Yesus sudah mati loh. 2000 lebih tahun yang lalu. Dia mati di kayu salib demi cintanya buat adik-adik, anak-anak semua. Buat Opa, ya. Tetapi kok followernya sekarang tambah berkurang atau tambah sedikit? Oh, followernya Tuhan Yesus tambah berbanyak-banyak, bermiliar-miliar, meskipun Tuhan Yesus sudah matinya lama sekali yang dulu. Sebab apa? Sebab dia bukan cuma lahir di kandang, mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit, ya, pada hari yang ketiga. Lalu gini. Dia hidup di dalam dirimu dan diriku. Dia hidup di dalam diri Opa, di dalam dirinya anak-anak semua, ya. Dan memakai anak-anak, memberikan potensi. Apa itu potensi? Memberikan kekuatan supaya anak-anak pergi menjadi pengaruh kepada dunia yang makin jahat, ya, yang makin jahat. Dunia kita makin baik apa makin jahat? Makin jahat, ya. Di mana-mana makin jahat, makin banyak penyakit, makin banyak susah. Tapi adik-adik datang kepada mereka, membawa pengaruh kepada anak-anak yang lain. God bless you. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Opa ucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru, ya. Selamat menjadi influencer. Tepuk tangan semua. Amin, amin.
itu, dalam kesunyian, tanpa pesta, tanpa keramaian, tanpa kemewahan, lahirlah seorang bayi di kandang domba. Bayi yang akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan engkau dan aku. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Juru selamat kita memilih lahir dalam kesederhanaan, bahkan di kandang domba yang bahkan engkau dan aku pun tidak mau tidur di sana. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 2. Mereka berkata kepada Herodes, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 5-6. Saat malam tiba, ada terang bintang bersinar, bintang tanda kelahirannya, tanda Sang Juru Selamat telah lahir, untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Bilangan 24 ayat 17. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Matius 2, 9-10. Mari kita sembah dan nyanyikan pujian untuk kemuliaannya. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Mazmur 72 ayat 10-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Waktu terus berlalu, lembaran demi lembaran telah dilalui. Hari ini 2020 tahun telah kita lewati. Hari ini Tuhan berfirman, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Saudaraku, demikianlah
kelahiran Kristus telah dinubuatkan oleh para nabi pada zaman yang berbeda-beda, dan semua itu digenapi oleh Kristus, Sang Juru Selamat kita. Oleh karena itu, saudaraku, jika engkau hari ini mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Renungkan dan terima Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidupmu. Karena kelahirannya adalah untuk memberikan hidup yang kekal untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Amin. Sa
Wow, selamat Natal adik-adik Super Kids. Luar biasa. Kak Reno senang sekali loh. Kita sudah memuji Tuhan, menyanyi. Kita sudah juga diberkati lewat performance dari kakak-kakak, dari adik-adik juga. Wow, luar biasa. Penuh talenta, memuji, memuliakan Tuhan. Adik-adik semua diberkati bukan? Yang diberkati angkat tangan, lambaikan dong. Wah, luar biasa. Tuhan baik. Hari ini adik-adik, kalau kita bicara ulang tahun atau merayakan hari jadi, pasti tidak lupa dengan hadiah dan kado. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, selain kita memberi kado dengan pujian, dengan hati kita juga mau memberi loh adik-adik. Yuk, kita mau memberi persembahan untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, diberkati lewat apa yang kita punya. Adik-adik bisa dibantu papa mama untuk memberi persembahan lewat rekening gereja dan juga QR code yang ada di gadget. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh diberkati lewat ibadah Natal online hari ini Tuhan. Kami rindu terus memberi hadiah bagi Tuhan lewat hati kami, lewat hidup kami, lewat talenta kami. Dan hari ini juga kami mau memberi persembahan. Sekalipun Tuhan tidak seberapa, tapi kami rindu membalas kebaikan Tuhan. Berkati adik-adik, berkati papa mama yang hari ini ingin memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin, amin, amin. Silakan papa mama bisa membantu adik-adik untuk memberi persembahan Natal hari ini. Haleluya. Adik-adik, sambil kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima doa berkat, mari kita bangkit berdiri semua. Ayo yang duduk, sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, bolehkah kita tepuk tangan sama Tuhan? Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah lahir di hati kami. Tuhan Yesus baik, telah datang untuk menyelamatkan kami. Mari adik-adik kita angkat tangan kita ke atas, tengadahkan wajah kita. Kita mau terima doa berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Lewat Natal kami mensyukuri bahwa Engkau Immanuel, Engkau hadir bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi Engkau terus hadir hari ini dan besok. Itu sebabnya kami mau berkata, Engkau Tuhan Allah Immanuel, Engkau ada di mana saja kami ada, kapan saja Engkau hadir Tuhan. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami terima berkat-Mu. Allah Immanuel, Engkau sumber damai sejahtera memberkati hati, pikiran, hidup kami. Adik-adik Super Kids bersama dengan orang tua, kedua keluarga. Bahkan kami percaya setiap kami hari ini menerima sukacita Natal, damai Natal penuh atas kami. Berkat kasih dan cinta Tuhan Yesus dan penghiburan Roh Kudus ada atas hidup kami. Dari sejak sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati adik-adik. Selamat Natal dan Tahun Baru. God bless you. Tim Puppet Super Kids mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati.